Oke, kalau sudah mengatur gambar referensi seperti ini, selanjutnya kita bisa munculkan kembali cube yang tadi. Nah, cube ini nanti akan kita gunakan sebagai bahan untuk membuat badan ya. Ini tadi sudah kita atur ya. Apabila kita lihat di sini data di itemnya ini, scale, transform, kemudian dimensionnya itu semuanya berubah. Jadi kita perlu atur lagi atau apply dulu biar nanti ketika kita edit gampang ya. Caranya dengan Ctrl A kemudian All Transform, nah nanti sudah berubah ke default lagi semuanya. Selanjutnya kita bisa masuk ke tab mode. Di sini kita akan scale ke bagian badan. Nah, di sini apabila kita lihat, kita sesuaikan dengan lebar badan dari karakter sesuai dengan referensi yang dimasukkan. Nah, karena kita akan bekerja dengan mirroring, maka dari itu kita perlu menghapus sisi bagian kiri ya. Bagian kiri akan kita hapus. Di sini ada sumbu Z yang memisahkan. Nah, sementara apabila kita lihat cube-nya, ini tidak ada edge yang memisahkan antara sisi kanan dan sisi kiri. Maka dari itu kita perlu menambahkan loop cut terlebih dahulu. Nah, dengan Ctrl R kemudian klik. Nah, ini bagian tengah ya. Kemudian kita bisa hapus sisi bagian kiri. Apabila kita seleksi, yang terseleksi hanya bagian depannya aja. Jadi kita perlu mengaktifkan X-ray mode-nya dulu. Kemudian kita seleksi, kita delete-nya vertis saja, tidak apa-apa. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke objek mode lagi, kemudian kita tambahkan modifier mirror. Nah, sudah ada mirroringnya ya. Langkah selanjutnya kita tinggal aktifkan clipping aja seperti ini. Sekarang kita akan masuk proses blocking terlebih dahulu, blocking dari karakter ini. Nah, agar lebih mudah proses blockingnya, nanti kita akan bekerja pada halaman depan dan samping kanan. Jadi kita aktifkan X-ray mode-nya dulu. Jadi vertis yang ada di belakang sana ini bisa ikut ke seleksi seperti itu. Aktifkan X-ray mode, kemudian kita atur, kita seleksi seperti ini. Nah, kita atur di bagian leher, mungkin sini. Nah, ini. Jadi di bagian blocking ini kita hanya mengatur terlebih dahulu, menyesuaikan dengan karakternya. Nah, seperti ini. Di bagian depan kita sesuaikan dengan lebar dari karakternya. Jadi karena ini karakternya menggunakan baju ya, jadi saya rasa untuk lebarnya segini cukup. Kemudian kita masuk ke bagian sisi kanan. Nah, sisi kanan juga kita atur. Ini di bagian sini ini kan agak menonjol ya, jadi kita perlu tambahkan loop cut dulu bagian tengah sini. Kita atur lebih maju sedikit, agar lebih ke belakang sedikit.
kita atur. Nah, ini blocking untuk bagian depan dan samping. Ya, kita perlu nonaktifkan lagi X-ray modenya karena base-nya sudah jadi. Selanjutnya, kita perlu menambahkan loop cut dan topologi agar nanti bisa sesuai dengan gambar yang ada di referensi, seperti itu. Nah, kita akan membuat bagian leher. Jadi di bagian leher ini kalau kita extrude kan nanti misalnya seperti ini kita extrude. Nah, ini nggak akan bisa membuat bagian leher. Jadi perlu kita tambahkan terlebih dahulu loop cut ya di bagian tengah sini. Nanti akan kita atur itu sebagai leher seperti ini. Kemudian kita aktifkan X-ray modenya lagi. Kita sesuaikan lebarnya. Nah, ini dengan lebar lehernya. Ya, di bagian atas. Nah, di tengah sini juga kita perlu tambahkan loop cut dulu biar nanti bisa mengeksekusi lebar dari lehernya. Jadi yang perlu ditambahkan 1 dan 2 bagian sini ya. Ini kita atur pakai topo ortografi. Kemudian ini yang perlu kita sesuaikan lebar dari lehernya tadi. Seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita extrude lehernya menyesuaikan dengan tinggi dari leher. Nah, mungkin kira-kira segini. Ini kita sudah mendapatkan base untuk bagian leher. Selanjutnya kita akan menambahkan base untuk bagian tangan ya. Kita menggunakan vertex mode. Kemudian nah, di sini apabila kita aktifkan X-ray mode, nah ini di sini bagian tangan. Kemudian 4 face ini akan saya gunakan sebagai base untuk membuat lengan dan tangan ya. Jadi nanti akan saya extrude. Tapi sebelum itu kita perlu mengatur berapa banyak loop cut dan juga bentuk dari topologi yang akan kita buat ya. Nah, langkah-langkahnya kita menggunakan vertex mode atau vertex mode, kemudian kita seleksi bagian tengah ini. Kita perlu memisahkan antara bagian lengan atas dan juga lengan bawah ya. Ini dua face ini adalah lengan atas dan lengan bawah, jadi perlu kita pisahkan terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke vertex mode, kita seleksi. Ingat-ingat, ketika memisahkan vertis, kita perlu menekan tombol V ya. Jadi letakkan kursor kalian di bagian atas ini, terutama di bagian garis edge yang ada di atas ini. Kemudian pencet V, tarik ke atas. Jadi pastikan apabila nanti kalian menemukan masalah ketika memisahkan vertis ini ya, pastikan kursor kalian ada di atas, di bagian atas ini, kemudian geser ke atas. Nah, yang bawah sini kita tinggal geser ke bawah. Nah,
Apabila kalian lihat di sini, ini sudah ada apa? Lubang ya. Nah, untuk membuat tangan agar lebih mudah nanti kita perlu membutuhkan 12 edge. Apabila kita lihat di sini, ini masih baru ada 4 edge ya. Kita bisa cek dengan statistik di sini. Kita aktifkan statistik. Nah, di sini baru ada 4 edge. Kita perlu menambahkan paling tidak menjadi 12 edge. Jadi nanti lebih leluasa modeling tangannya. Nah, sebelum menambahkan edge, kita juga perlu memisahkan terlebih dahulu. Ini ya, V, tarik ke atas. Ini kita seleksi V, tarik ke atas. Nah, kita atur lagi. Ini salah satu untuk menambahkan edge ya. Jadi setelah terpisah seperti ini, kita akan menyambungkan lagi. Kita seleksi bagian atas dan bawah, V, sorry bukan V, F ya. Ini juga klik F, nanti akan otomatis. Seleksi lagi bagian atas dan bawah, F, F. Nah, apabila kita seleksi loop edge-nya ini, di sini sudah ada 6. Kita tinggal menambahkan beberapa bagian ya. Bagian atas ini 1, 3 sama, kemudian bagian bawah. Kita hitung lagi, baru 10. Kita perlu 2 lagi. Nah, 2 ada di sini. Makanya tadi kita perlu menambahkan apa? Face lagi di situ ya. Dipisahkan, kemudian tambahkan lagi face-nya biar bisa untuk menambahkan edge. Kita hitung lagi di sini. Nah, ada 12 edge.